Bisa kita mulai ya anak-anak ya. Ya Pak, bisa Pak. Oke, Pakai M dulu, Cik. saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih bisa bertemu di pertemuan kali ini. Kita hari ini akan membahas mengenai materi Quran Surat An-Nahl ayat 114 yang berisikan tentang makanan yang halal dan baik. Sebelumnya, gimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik ya. Tetap jaga kesehatan ya. Soalnya masih kita ini di masa pandemi ini harus tetap menjaga kesehatan. Sebelum mulai atau pembelajaran pendidikan Al-Quran, alangkah baiknya kita membuka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan absen dulu ya. Anindita Cahyani. Nyanya tadi jelek Pak katanya Pak. Mungkin nanti nyusul tadi udah join tapi ya? Iya tadi udah join. Oke. Selanjutnya Fatih Kolbi. Saya Pak hadir. Ilham Sebastian. Hadir, Pak. Safira Amelia. Hadir, Pak. Rafiq Umroh. Hadir, Pak. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah. Langsung saja kita akan masuki materi pembelajaran. Bisa dilanjut mas slide-nya. Nah, di sini kita akan membaca bersama-sama tentang ayat makanan halal dan baik. Saya bacakan, kalian ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Fakulu mimma Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Dari ayat di atas, ada yang bisa menyebutkan contoh satu hukum bacaannya enggak? Mas Ilham mungkin bisa? Mic-nya. Oh iya, Pak. Maaf. Saya mau coba itu, Pak, yang kalimat halalan thayyibah. Hukum bacanya apa itu, Mas? Itu ifa ya, Pak, karena tanwin bertemu huruf ta. Oke, benar. Itu ya contohnya tadi ya. Di situ ada ifa hakiki karena ada tanwin bertemu dengan huruf ta. Monggo Mas lanjut selanjutnya slide-nya. Nah, selanjutnya kita akan membahas isi kandungan dari surat An-Nahl ayat 114. Yang pertama, Allah memerintahkan para hambanya untuk memakan makanan yang halal lagi baik. Yang kedua, makanan yang dikonsumsi seorang muslim hendaklah memenuhi dua kriteria yang halal dan thayyib. Thayyib itu artinya baik. Halal adalah makanan yang tidak Allah haramkan. Thayyib adalah makanan yang pantas untuk dikonsumsi dan baik untuk kesehatan. Yang ketiga, makanan halal dan baik merupakan rezeki dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk bersyukur atas nikmat-nikmatnya, khususnya makanan yang halal dan baik yang Allah sediakan di bumi ini. Yang kelima, syukur merupakan bukti implementasi tauhid. Dan yang terakhir, mengesahkan Allah, menyembah dan beribadah hanya kepadanya merupakan pokok utama ajaran Islam. Sebenarnya di dalam materi ini ada dua poin. Dua poin yang dijelaskan di dalam Quran Surat An-Nahl ayat 114 ini. Yang pertama ialah poin pertama dari surat An-Nahl ini adalah perintah untuk memakan makanan yang halal dan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hambanya untuk memakan makanan yang halal dan baik, atau yang biasa disebut halalan thayyiban. Halal adalah apa yang Allah perbolehkan bagi manusia untuk mengkonsumsinya. Makanan halal ini jenisnya sangat banyak, baik yang berupa hewani maupun nabati.
yang berasal dari hewan seperti daging unta, sapi, kambing, ayam, seafood, dan sebagainya. Dan ada juga yang berasal dari tumbuhan, malah lebih banyak jumlahnya, mulai dari biji-bijian seperti padi, gandum, buah-buahan, sayur-sayuran. Nah, kebalikan dari halal adalah haram. Makanya haram dari zatnya misalnya daging babi, darah, bangkai, dan binatang yang disembelih tidak dengan nama Allah. Makanan yang haram bisa juga disebut haram dari cara memperolehnya. Misalnya, makan makanannya hasil mencuri, korupsi, menipu, ataupun judi. Sedangkan thayyib di sini adalah artinya baik. Allah memerintahkan manusia untuk memakan makanan yang halal dan baik. Tidak cukup halal, tapi juga harus baik. Baik itu maksudnya baik untuk kesehatan kita juga. Makanan yang baik yaitu diterima selera dan tidak menjijikan. Dalam tafsir Al-Azhar, ia mencontohkan daging kambing meskipun halal kalau dimakan mentah juga menjadi tidak baik. Jadi dalam konteks ini bukan cuma halal ya, tapi juga thayyib ataupun baik. Poin kedua di dalam surat ini ialah perintah bersyukur kepada Allah. Poin kedua dari surat An-Nahl ini ialah tadi perintah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir mengatakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya yang beriman agar makan rezeki yang halal lagi baik dan bersyukur kepadanya atas karunia tersebut. Karena sesungguhnya Allah yang mengkaruniakan nikmat itu kepada mereka. Dia yang berhak disembah, tiada sekutu baginya. Said Qutb dalam tafsir Fi Zilalil Quran mengatakan, Allah juga memerintahkan mereka untuk memakan makanan halal dan baik serta mensyukuri nikmat tersebut. Bukankah semua makanan halal dan baik yang jumlahnya sangat banyak di bumi ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang tumbuh liar dan tersedia di alam bebas maupun yang dibudidayakan dengan pertanian dan peternakan oleh manusia. Dan bukankah ketika indera perasa dan pengencan hingga organ pencernaan berfungsi, semuanya adalah nikmat dari Allah. Maka sepatutnya kita semua ini harus memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur ini juga merupakan bukti implementasi tauhid kita. Hanya kepada Allah kita menyembah, maka kita juga harus bersyukur hanya kepada Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Slide selanjutnya, Mas. Nah, tadi sudah saya sebutkan di dalam 2 poin penting tersebut, halalnya makanan itu dilihat berdasarkan 3 hal. Yang pertama, wujudnya. Yang kedua, cara kita memperolehnya. Yang ketiga, cara pengolahannya. Nah, ya, yang terakhir adapun kategori makanan yang halal itu sebagai berikut. Yang halal itu yang pasti. Yang pertama, semua jenis makanan yang tidak diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Nah, yang kedua, semua jenis makanan yang tidak kotor dan menjijikan. Dan yang ketiga, semua jenis makanan yang tidak mendatangkan mudarat, tidak membahayakan kesehatan tubuh, tidak merusak akal, serta tidak merusak moral dan akidah. Nah, ini tadi yang dimaksud thayyib ya. Yang penting itu bagus juga untuk kesehatan. Tidak, kalau halal tapi tidak thayyib juga nggak boleh. Jadi semua makanan tuh untuk dikonsumsi harus halal dan thayyib. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang bertanya? Belum ada, Pak. Belum Ya, ada. cukup dipahami, Pak. Mungkin bisa lanjut, Pak. Sampai sini belum ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Sudah paham semua ya? Alhamdulillah, Pak. Insya Allah. Sudah, Pak. Insya Allah sudah paham, Pak. Insya Allah sudah paham semua ya? Kalau gitu saya yang bertanya ya. Gimana? Oke, Pak. Nah, tadi kan saya sebutkan halalnya makanan itu dilihat berdasarkan 3 hal. Apa saja? Ada yang bisa jawab nggak? Ya, Pak. Apa saja? Dilihat dari wujudnya, kemudian cara memperolehnya, dan
Ketiga, cara pengolahannya. Nah, udah paham tapi ya maksudnya ya. Paham, Pak? Wujudnya tuh ya seperti tadi ya, kayak misalnya babi, daging babi, baru bangkai gitu. Cara memperolehnya itu maksudnya tadi kita tidak boleh memperolehnya dari ya hasil mencuri, dari korupsi gitu. Yang terakhir cara pengolahannya. Nah, kita cara pengolahannya tuh misalnya menyembelih harus dengan nama Allah. Udah paham berarti semua ya? Apa? Alhamdulillah kalau sudah paham. Mungkin kita cukupkan pertemuan ini sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Semoga semuanya tetap sehat, bisa jaga kesehatan di dalam masa pandemi ini. Baik, kita akhiri dengan bacaan kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Alhamdulillahirabbil alamin. astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sehat-sehat semua ya. Ya, Pak. Ya, Pak.